Rasulullah, la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kami hormati pengurus DKM Masjid Akrumun Nas, semoga Allah selalu muliakan mereka dengan pengabdian mereka di rumah Allah. Yang sama-sama kami hormati seluruh jamaah sholat zuhur Akrumun Nas, semoga bapak-bapak yang saya muliakan, kita tidak hanya bersama-sama di dunia di masjid ini, tapi bersama-sama pula nanti di surganya para nabi yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat luas, nikmat yang tidak bertepi. Allah memberikan nikmat kepada kita Pak tanpa syarat. Dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah itu ada satu nikmat yang betul-betul kita rasakan saat ini dan kita nikmati saat ini. Saking banyaknya nikmat yang Allah bilang di dalam Al-Quran, selalu Allah terangkan, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Andai engkau mencoba menghitung-hitung nikmatku, tidak akan mampu engkau akan membalasnya. Kalau nikmat itu sudah dihitung tidak bisa Pak, tidak mungkin dibalas. Pepatah Melayu pernah mengatakan, pisang emas dibawa berlayar, masa sebiji di dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Hutang budi aja dibawa mati Pak. Kenapa emas bisa dibayar? Emas masih bisa dihitung sebanyak apapun. Tapi kalau hutang budi Pak, la haula wala quwata illa billah, sampai mati kita bawa. Itu hutang budi Pak. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling terasa yang bisa kita rasakan saat ini Pak, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Nikmat dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Ini nikmat paling besar Pak. Tidak ada yang lebih besar daripada ini. Karena kalau sehat orang kafir pun dapat. Kalau jabatan tinggi orang kafir pun dapat. Kalau harta yang banyak orang-orang kafir dapat Pak. Berarti jabatan tinggi, sehat, serta harta yang banyak itu sampah di mata Allah. Kalau sampah, musuh-musuh Allah pun Allah kasih. Tapi nikmat berbuat baik dalam bingkai Islam, tidak semua orang dapat Pak. Orang Islam aja belum tentu dapat. Tapi hari ini kita bersama-sama di sini, saya yakin nih Bapak semua pasti puasa. Nikmat pertama. Saya yakin di sini Bapak semua niatnya untuk berjamaah bersama-sama. Nikmat kedua. Karena waktu kesempatan berbuat baik tidak Allah datangkan kadang dua kali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mau meninggal Pak, dipanggilnya anaknya, ya bunayya ta'al, wahai anakku kemari. Begitu datang duduk samping bapak anak. Apa yang kau lihat dari wajah bapak? Kata anaknya Abu Hurairah, aku lihat di wajah bapak senyum tapi netes air mata. Senyum tapi netes air mata. Apa yang bapak rasakan saat ini? Wahai anakku, sungguh sebentar lagi malaikat maut akan datang mencabutku. Jadi orang-orang dulu tuh Pak, orang-orang soleh itu tahu dia kapan dia mati. Saking makrifatnya tinggi kepada Allah. Kalau kita kan tidak tahu Pak kapan mati. Ya kalau hidup-hidup saja, kalau mati-mati saja. Atau kalau kita. Tapi kalau ulama terdahulu Pak udah tahu dia tanda-tandanya. Sebentar lagi aku akan mati. Dan aku akan meninggalkan dunia ini. Engkau kutinggalkan, istri kutinggalkan, harta kutinggalkan, semua yang kumiliki di dunia akan kutinggalkan. Aku menghadapi dua peristiwa yang saling bertentangan terjadi dalam satu waktu di dalam tubuhku. Dua peristiwa yang bertentangan terjadi satu waktu di dalam tubuhku. Aku merasakan bahagia dan aku merasakan sedih. Bahagia yang luar biasa membuatku tersenyum karena sebentar lagi aku akan ketemu dengan Rasulullah, orang yang paling kurindukan.
Jadi Bapak di sini, kalau kita pernah bertemu dengan Rasulullah, itu pasti kita rindu. Itu sudah pasti, Pak. Bahkan kalau Rasulullah datang ke mimpi kita, hakul yakin itu Rasulullah, karena iblis tidak akan bisa menyerupai wajah Rasulullah. Datang dia, pasti rindu kita bersama Rasulullah. Bersahabat itu Pak pernah bertanya, ya Rasul, saya pernah mendengar kisah bahwasanya nabi yang paling terganteng Nabi Yusuf, sementara di pandangan mata kami manusia paling terganteng adalah engkau ya Rasul. Kata Rasulullah, ana wa Yusuf kal qamar was syams. Aku sama Yusuf seperti rembulan dan matahari. Yusuf matahari, saya rembulan. Kalau matahari, kalau kita melihat Pak, menimbulkan semangat. Kalau pagi-pagi Bapak lihat ada matahari tampil, semangat kita mau kerja, enak kita mau kerja. Kegantengan Nabi Yusuf bisa membuat kita semangat dan menjadi anestesi alami. Ada orang mengupas buah Pak, buahnya sudah habis, tuh buah nempel ke tangan, yang dikupas bukan buah lagi, yang dikupas tangan, tapi orang tidak terasa karena memandang gantengnya Nabi Yusuf. Mungkin kalau Nabi Yusuf hidup sekarang tidak laku dokter anestesi. Liatin aja wajah Nabi Yusuf, udah hilang rasa sakit. Gantengnya Nabi Yusuf membuat kita semangat, sementara gantengnya Rasulullah membuat kita rindu. Ibarat melihat rembulan Pak, rasanya teduh rindu kali. Kata Imam Nawawi, perbedaan yang sangat jelas kegantengan Nabi Yusuf dengan Nabiullah Muhammad alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf gantengnya mematikan kegantengan lelaki lain. Berdiri Nabi Yusuf, bapak di samping Nabi Yusuf. Bapak yang ganteng-ganteng pakai baju dinas jelek semua. Udah jelek, hitam, pendek, pesek, kalek. Oh, itulah bentuk dia. Dia paling ganteng sendiri. Kegantengan Nabi Yusuf mematikan kegantengan laki-laki lain. Tapi kalau kegantengan Rasulullah alaihissalam menghidupkan kegantengan laki-laki lain. Padahal kita jelek. Ini Rasulullah, sampingnya kita Pak, berjejer kita Pak. Kita yang jelek jadi ganteng. Itulah orang yang pernah melihat Rasulullah pasti rasa rindu yang sangat dalam. Hari ini aku berbahagia, kata Abu Hurairah. Sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini dan aku akan bertemu dengan orang yang paling kurindukan, yakni Rasulullah. Itu yang membuat aku tersenyum. Tapi yang membuat aku bersedih, wahai anakku, sungguh umurku 86 tahun dan bagiku 86 tahun itu singkat, dan aku akan menjalani kehidupan yang sangat panjang, alam barzah dan padang mahsyar. Entah berapa ribu tahun lagi aku disidang di hadapan Allah, tidak tahu. Abu Hurairah menganggap amalnya sedikit, umurnya pendek. Padahal umurnya 86 tahun dan berat 87 tahun. Dia menganggap amalnya sedikit, perjalanannya sangat panjang. Padahal Pak, kalau kita membuka mustalah hadis, kajian hadis, semua membicarakan an Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Hampir seluruh hadis-hadis Nabi, beliaulah yang paling banyak meriwayatkannya, di samping Anas bin Malik dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dia menganggap amalnya sedikit karena perjalanannya sangat panjang. Udah 14 abad lebih Pak Rasulullah meninggalkan kita, sampai sekarang belum kiamat-kiamat. Itu baru alam kubur Bang. Itu baru alam barzah, apalagi alam akhirat nanti. Umurku pendek, amalku sedikit, perjalananku sangat panjang. Entah selamat, entah tidak, itu yang membuat air mataku menetes. Kalau sekelas Abu Hurairah saja Pak, itu menganggap amalnya sedikit, gimana lah dengan kita Pak. Maka kesempatan berbuat baik yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada duanya. Karena suatu saat kesempatan ini bisa Allah cabut. Dan tidak ada kalimat yang paling pantas yang wajib membasahi bibir kita saat ini kecuali kalimat alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku hidup dan kesempatan berbuat baik sekarang. Boleh jadi Pak, kalimat yang ringan ini menyebab kita masih hidup sampai saat ini. Salawat berbahterakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Besar harapan kita Pak, kita bukan hanya diakui sebagai umat Rasulullah, tapi kita mendapat syafaat dari Rasulullah alaihi salam. Karena Pak bukan manusia biasa Rasulullah itu, Nabi sendiri pengen jadi umatnya. Doa Nabi Musa, dia pengen menjadi Nabi terakhir, tak Allah kabulkan. Doa Nabi Musa pengen menjadi umat Nabi terakhir, tak Allah kabulkan. Ini kita tidak minta Pak, Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah. Ini suatu kebahagiaan yang sangat besar. Tidak ada yang lebih besar daripada ini. Wallahi kalau sempat Nabi Musa hidup sampai saat ini, beliaulah yang paling setia mengikuti agama Rasulullah. Kita hari ini tidak minta Pak, tidak minta kita hari ini. Tahu kenapa sebabnya? Karena ketika Rasulullah hendak wafat, datang malaikat maut, nanya dia sama malaikat maut, wahai malaikat maut, mana Jibril? Aku kok nggak nampak Jibril di langit. Suruh dia turun, aku pengen berbicara dengan dia. Turun malaikat Jibril alaihissalam. Begitu turun, wahai Jibril, sebelum aku menghembuskan nafas terakhir, aku minta kabar gembira agar aku bisa tenang di alam barzah. Diam malaikat Jibril Pak. Setelah itu baru bercerita, wahai Rasulullah, ada dua kabar gembira. Yang pertama, tidak akan masuk surga engkau duluan, baru nabi-nabi lain. Kau dulu baru masuk surga, baru nabi-nabi lain. Miftahul jannah biyadih, kata Rasulullah. Kunci surga ada di tanganku. Dan tidak akan masuk umat-umat nabi lain kecuali umatmu duluan. Nah, bayangin, kita hidup belakangan, masuk surga duluan. Umur kita tidak panjang Pak dengan umur-umur umat Nabi lain, sampai kadang puluhan ratusan tahun. Umur kita singkat, tapi amal kita bisa paling banyak. Ini yang membuat kita begitu terharu kepada Rasulullah. Rasulullah di saat sakratul maut masih mikirkan kita. Apa yang bisa kita lakukan Pak? Jasa Rasulullah begini besar kepada kita, kecuali dengan sholawat. Ada yang lain kecuali dengan sholawat. Seluruh amal-amal yang Rasulullah buat tidak bisa kita lakukan seluruhnya. Harta kita tidak bisa kita sedekahkan seperti Rasulullah hebatnya. Zikir kita tidak sebanyak Rasulullah. Sholat malam kita tidak sebanyak Rasulullah. Yang bisa kita lakukan saat ini Bang, mengamalkan seluruh sunnah semampu kita dan setahu kita, serta memperbanyak sholawat. Semoga dengan sholawat yang ringan, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, kita diakui sebagai umat Rasulullah. Amin ya rabbal. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, sidang jamaah sholat zuhur Masjid Akrumun Nas. Waktu sekitar tinggal 3 menit, kalau nggak 5 menit lagi Pak. Belum menyentuh tema, tapi kita buka sedikit. Mukjizat Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa itu tempat turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Mau dia beriman tidak beriman, mau dia taat tidak taat, petunjuk bagi kita Pak. Yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang benar, mana yang salah. Itu fungsi Al-Quran. Dari sekian banyak mukjizat Al-Quran, ada salah satu mukjizat yang paling terasa sampai saat ini. Apa mukjizat itu Pak? Yang pertama, seringkali ilmu sains membuktikan belakangan, tapi Al-Quran sudah duluan mengeluarkan teori. Teori sudah duluan, pembuktian sains belakangan. Kalaulah buatan manusia Pak, tidak mungkin ini bisa. Tidak mungkin. Karena buatan bukan manusia, maka pemikiran Al-Quran melampaui berbagai macam zaman. Meskipun zamannya sangat modern. Di salah satu tubuh kita nih Pak, yang paling penting nih otak. Coba tanya sama polisi lalu lintas, yang paling penting tuh otak Pak. Makanya kita wajib pakai helm. Biarlah badan abang cacat ndak baado, yang penting otak abang selamat. Jadi yang paling penting di tubuh ini Pak, otak. Otak ini Pak, ada bagian ritme kecil pas di tengah-tengah jidat ini antara dua alis. Yang ini baru ditemukan fungsinya di 2004 di Tokyo. Nama bagian otaknya itu orbitofrontal cortex. Bapak browsing di Google ada tuh.
Itu ditemukan di 2004 Pak. Kasusnya sederhana Pak. Ada orang yang sangat cerdas, dari mulai bayi udah mulai cerdas nih Pak, udah pandai berbicara. Sampai di umur kelas 1 SMA, cerdasnya minta ampun. Di umur 5 tahun lebih menguasai 16 bahasa. 16 bahasa Pak menguasai. Bayangin coba. Kalau kita kan bahasa ibu sama bahasa Indonesia, 16 bahasa dia kuasai. Di umur kelas 1 SMA, pemerintah Tokyo University menawarkan beasiswa. Silahkan nak, kau mau sekolah mana saja, S1 sampai S3, bahkan profesor kami biayai. Silahkan pilih jurusan apa saja. Ini perempuan nih Pak. Selesai itu nanti kami akan biayai dan akan kami tempatkan kau di tempat yang paling bagus. Qadarullah Pak. Rupanya di kelas 1 SMA semester 2 terjadi perubahan yang signifikan. Anaknya yang dulu rajin, yang dulu pintar, yang dulu baik, berubah jadi suka dugem, berubah jadi jahat, berubah jadi pelawan, berubah jadi pencuri. Untung Pak di Jepang Pak. Kalau di Riau nih Pak, apa dibilang? Kesambet tuh Ustaz. Bawa rukyah lu Ustaz, mungkin kesapu tuh mah cewek. Tapi di sana karena Jepang Pak, ya Allah, udah selesai itu di-scan. Rupanya Pak ada bagian di otaknya sini yang tidak aktif. Di depan sini nggak aktif. Nggak aktifnya karena ada tumor sebesar 2 mili, sebesar kacang hijau Pak, pas di dekat ujung atas sini, antar 2 alis. Saya mikir bersin aja mungkin udah keluar Pak. Tapi itulah Pak hebatnya di Jepang. Sebesar kacang melinjo tumornya di selaput otak udah kedeteksi. Kok di Indonesia kan enggak Pak? Sagadang bola kasti giko udah baru nampak lagi teleng giko apa tuh. Baru nampak udah gini-gini Bapak tuh. Tapi di sana Pak nampak. Begitu nampak akhirnya diadakan tindakan anestesi baru dibuang. Setelah dibuang dari mulai nakal kembali lagi seperti dulu, jadi bagus. Jadi hebat, jadi penuh dengan moral. Maka berita ini menyebar selama 3 minggu ke seluruh dunia, sehingga ulama Arab mengemukakan dan mengambil teori bahwa disitulah letak pusat moralitas. Dan orang yang sering sujud itu akan menekan banyaknya darah ke pusat moralitas, sehingga orang yang banyak sholat pasti moralitasnya tinggi. Itu salah satu mukjizat pertama. Mungkin mukjizat kedua akan kita sambung di lain waktu. Fa'tabiru ya ulil absar. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.